Pemirsa TV One yang insya Allah dirahmati Allah, pecinta Assalamualaikum Nusantara. Taubat, beristighfar. Orang yang istighfar itu seperti dia tidak memiliki dosa bagaikan bayi yang baru lahir kalau taubatnya diterima. Lalu dengan dia bertobat, dengan dia beristighfar, la kabirota ma'al istighfar. Dosa yang besar kalau dia iringi dengan banyak istighfar, maka dosa itu menjadi kecil. Dosa itu akan gugur dengan istighfar yang sebenar-benarnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawaban Ibnu Abbas, inilah jawaban Sayyidina Ali. Bahwa bulan yang paling baik bulan suci Ramadan, melainkan bulan di mana kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat kita. Lalu hari apa yang paling baik? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hari yang paling baik adalah hari ma takhruju fihi minad dunya mu'minan billah. Hari yang paling baik adalah ketika kita keluar, ketika roh ini berpisah dengan jasad, ketika kita menghadap Allah, kita kembali kepada Allah mu'minan billah, dalam keadaan kita beriman kepada Allah. Jadi bukanlah hari Jumat, bukan. Tapi hari yang paling baik adalah ketika kita kembali kepada Allah, berpisah roh dan jasad, kita dalam keadaan iman, lisan ini mampu mengucapkan dengan fasih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mampu membawa iman, menauhidkan kepada Allah. Man qala la ilaha illallah fi akhiri kalami dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka niscaya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa yang kita panjatkan. Inilah yang kita inginkan dalam hidup kita. Ketika kita kembali kepada Allah membawa iman. Karena kita tidak dijamin, walaupun sekarang kita rajin ibadah, walaupun sekarang kita menjadi orang baik, tidak ada jaminan bagi kita ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan iman. Inilah kenapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau menjawab, hari yang paling baik, hari di mana kita kembali menghadap Allah dalam keadaan beriman. Karena harta yang kita miliki, anak yang kita miliki, mereka tidak bisa menolong kita kalau kita kembali kepada Allah, kita tidak membawa iman. Itulah pesan kenapa Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam dan iman. Pemirsa TV One, pencinta Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ada perbedaan dalam menjawab hari apa yang paling baik, bulan apa yang paling baik, amalan apa yang paling baik. Maka ada berbeda. Di sini kita bisa mengambil hikmah. Dua sahabat besar, Ibnu Abbas menjawab, hari yang paling baik hari Jumat, bulan yang paling baik bulan suci Ramadan, amalan yang paling baik sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Tapi Ibnu Abbas menjawab dengan jawaban yang berbeda. Hari yang paling baik di mana kita kembali kepada Allah dalam keadaan iman, bertauhid kepada Allah. Amalan yang paling baik, amalan yang diterima. Bulan yang paling baik adalah bulan di mana ketika kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ternyata ada jawaban yang berbeda. Dua sahabat besar sama-sama dijamin oleh Rasul masuk ke dalam surga. Apa hikmah, pelajaran yang dapat kita ambil dari asar ini? Ternyata hidup ini kita tidak perlu menyalahkan orang lain.
ternyata kita harus bijak dalam mengambil kesimpulan dalam perbedaan. Belajar dari dua perbedaan ini, ternyata Ibnu Abbas tidak menyalahkan Sayyidina Ali, tidak menyalahkan Ibnu Abbas. Melainkan berbeda pendapat, tapi satu tujuan. Ternyata Ibnu Abbas menjawab dengan syariat, dengan amalan zahir. Bahkan semua pun meyakini bahwa tidak ada yang mampu mendebat, tidak ada yang mampu menyalahkan jawaban Ibnu Abbas. Tapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sahabat Rasul, khalifah, dijamin masuk surga. Dia menjawab dengan makna hakikat. Pada hakikatnya, amalan yang paling baik adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita gabungkan menjadi satu, lebih mulia dan lebih indah. Amalan yang paling baik adalah amalan yang diterima oleh Allah. Apalagi sholat kita 5 waktu tepat pada waktunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi taubat kita di bulan suci Ramadan, taubatan nasuha, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari yang paling baik di hari itu, ketika dicabut nyawa kita, di hari yang penuh dengan keberkahan itu, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari di mana penghulunya para hari, kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Belajar. Jangan pernah saling menyalahkan. Kadang-kadang kita merasa hebat. Kita merasa pintar sendiri. Ilmu kita kadang-kadang belum seberapa, lalu kita fanatik, berani menyalahkan orang lain. Itu nggak benar, itu salah. Rombongan kamilah yang paling benar. Coba kita belajar dari asar sahabat. Saling melengkapi. Saling mengisi. Ternyata belajar syariat, belajar hakikat. Syariat tanpa hakikat tidak akan sempurna. Pemirsa TV One, pecinta Assalamualaikum Nusantara, yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kalau di pagi yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menghirup udara. Kita mampu masih bernapas, bahkan kita masih mampu mengkaji ilmu agama, mendengarkan hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang dengan hikmah itu mampu memberikan kepada kita hati yang luas, hati yang legowo, dengan banyak belajar, sehingga kita tidak saling menyalahkan sesama umat Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang husnul khatimah. Kita berdoa kepada Allah di penghujung acara ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangin umur kita, berkahi ilmu kita, luaskan ilmu kita, agar kita tidak saling menyalahkan orang lain. Kita mampu menerima perbedaan dengan rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u wa yudafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana ya Rahman, ya Rabbana ya Rahim. Ya Allah, di pagi nan cerah ini ya Allah, kami mengangkat kedua belah tangan kami. Kami memohon kepadamu ya Allah, sehatkan badan kami, panjangkan umur kami untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, angkatlah bala dan musibah yang terjadi di negara kami, khususnya negara Indonesia ya Allah. Jauhkan daripada virus corona ya Allah. Ya Allah, jadikan bangsa Indonesia bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hamba yang husnul khatimah. Mudah-mudahan hidup kita dapat berkah. Demikian pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.